Terus kemari ke kantor, ada tim komunikasinya Kemenhub, terus Metro juga wawancara tadi ya, akhirnya tertunda, minta maaf teman-teman. Ya, oke. Baik Pak, terima kasih. Kami pahami, kami maklumi juga. Sudah hadir juga bersama dengan kita Bapak Direktur, Bapak Bambang Gunawan, dan juga Pak Nursodik Ginarjo selaku Koordinator Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi Publik. Selamat datang Bapak, dan juga selamat bertemu juga dengan Ipra Humas. Mungkin kali ini kita sama-sama baru bertemu ya Pak ya, walaupun masih dalam bentuk tatap layar, tapi kita semua excited sekali bisa ketemu dengan Bapak. Sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit Pak, kami ingin sekali berkenalan dengan Bapak, jadi mungkin kalau ada Bapak ada arahan, atau mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan kepada kami adalah Pranata Humas yang merupakan binaan, ataupun ya binaan dari instansi pembina yaitu Kementerian Kominfo. Jadi kami ingin sekali mendengarkan apakah kiranya harapan ataupun juga visi yang dimiliki oleh instansi pembina terhadap kami, Pranata Humas di seluruh kementerian, lembaga, dan juga daerah. Nanti saya juga akan memperkenalkan sedikit mengenai Ipra Humas, Pak. Saya mohon izin untuk mengawalinya dengan memperkenalkan Ipra Humas sudah dibentuk pada tahun 2015, jadi umurnya tahun ini sudah genap 6 tahun. Waktu kemarin kita sudah melaksanakan konvensi, nah itu sekaligus juga Pak untuk perayaan ulang tahun Ipra Humas. Sampai saat ini Ipra Humas sudah memiliki 6 cabang, ada di Provinsi Jawa Timur, dan juga ada di LAN, ada juga di Provinsi Bangka Belitung, Kementerian ESDM, Kementerian Kominfo, dan Kementerian Pertanian. Dan di pengurus pusat sendiri sudah ada 6 bidang Pak yang menjadi squadnya Ipra Humas nih untuk diseminasi informasi, ada bidang diseminasi, ada bidang kerjasama juga, ada bidang konten kreatif, ada bidang keanggotaan, bidang riset, dan bidang advokasi. Nah, yang bidang riset ini mungkin kemarin perwakilannya Teh Rita sudah bertemu dengan Bapak ya Pak, mengantarkan buku hasil karya Pranata Humas, anggota Ipra Humas. Jadi kira-kira demikian Pak, anggota kami saat ini sudah lebih dari 1.000 orang. Ini juga seiring dengan adanya penyetaraan dari jabatan struktural ke fungsional, jadi semakin bertambah juga pasukan Bapak nih di Pranata Humas. Demikian kira-kira Pak pengantar dari saya. Kami mau menyerahkan kepada Bapak untuk arahan berikutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita sekalian. Ya, pertemuan ini kelihatannya memang berawal dari Mbak Rita. Ya, Mbak Rita ternyata adalah tetangga saya di Depok. Jadi kemarin kita bertemu, saya dibagikan buku yang saya kira bagus sekali, buku-buku yang merupakan karya kawan-kawan Pranata Humas. Dan saya mengucapkan selamat atas terpilihnya Mas Torik Ramadhani sebagai Ketua Umum ya istilahnya ya, Ketua Umum Ipra Humas. Ya, terima kasih Pak. Ya, selamat. Mudah-mudahan di bawah Mas Torik, Humas bisa berlari lebih kencang lagi begitu dalam mengkomunikasikan program-program pemerintah. Amin. Kalau boleh bercerita sedikit, saya bersentuhan dengan kawan-kawan Humas itu bukan baru, ya, bukan dalam konteks saya sebagai orang media dengan teman-teman Humas sebagai narasumber, tetapi lebih dari itu. Sejak tahun 2012 saya sudah sering diajak Dirjen IKP pada waktu itu Pak Freddy Tulung untuk berinteraksi dengan kawan-kawan Humas, baik di pusat maupun di daerah. Jadi saya sering sekali diminta Pak Freddy untuk menjadi pengajar atau pembicara atau pemberi materi pelatihan-pelatihan atau dulu disebut BIMTEK ya, bimbingan teknis
ke humas-humas baik pusat maupun daerah. Kemudian saya juga menjadi juri, mungkin ada 5 atau 6 kali berturut-turut dalam ajang anugerah media humas. Nah, tahun 2015 ketika Chief Rudi menjadi Menkominfo, saya juga terlibat dalam pelatihan bagi humas-humas yang direkrut dari luar pemerintahan. Ya, dari luar pemerintahan, waktu itu saya ingat betul pelatihannya di LAN, ya, di Lembaga Administrasi Negara. Saya waktu itu ada satu sesi bersama dengan Pak Teten Masduki yang waktu itu menjadi Kepala Staf KSP, ya, Kepala KSP. Artinya apa? Saya ingin menyampaikan bahwa interaksi saya dengan kawan-kawan humas itu bukan baru, apalagi sekarang dengan bergabungnya saya ke Ditjen IKP atau ke Kominfo, maka saya berharap interaksi kita, koordinasi kita, komunikasi kita itu semakin maju. Ya, saya pernah mengatakan kalau tidak salah di pertemuan humas kemarin, ya, di Prahumas, bahwa pemerintah itu sering sekali dalam tanda petik yang mengeluhkan bahwa aset-aset komunikasi kita itu melimpah, baik dari sisi SDM maupun dari sisi perlengkapan, peralatan, infrastruktur begitu. Nah, cuma mengapa sepertinya tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah tidak berbanding lurus dengan kerja keras yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam mensejahterakan rakyat, apakah itu melalui pembangunan infrastruktur, pembangunan pertanian, pembangunan di bidang pariwisata, dan lain-lain. Ini merupakan pekerjaan besar, ya, pekerjaan besar bagi kita yang bergerak di bidang komunikasi publik, yang bergerak di bidang humas. Ya, karena memang seperti sering sekali saya sampaikan bahwa tantangan mereka yang berkhidmat di bidang komunikasi publik itu lebih besar dibandingkan di masa Orde Baru. Di masa Orde Baru, komunikasi publik tersentralisasi di Departemen Penerangan dengan Pak Harmoko sebagai menterinya. Sementara di era reformasi sekarang ini, komunikasi publik terdesentralisasi atau terdistribusi atau terserak di berbagai kementerian dan lembaga baik di pusat maupun daerah. Tidak mudah, ya, tidak mudah mengumpulkan atau dalam bahasa yang kerennya mengorkestrasi komunikasi publik yang terserak ini. Jadi perlu upaya-upaya yang out of the box, upaya-upaya yang extraordinary, upaya-upaya yang katakanlah semacam terobosan, ya, bagaimana kita mengorkestrasi komunikasi publik supaya apa yang diinginkan pemerintah, ujung-ujungnya kan pekerjaan kita ini adalah membangun public trust bagi pemerintah. Ini tidak mudah, ya, ini tidak mudah. Selain karena sistem politiknya yang sudah berbeda, berubah dari yang sifatnya otoritarian menjadi demokratis, tetapi juga perkembangan teknologi digital itu yang membuat kita juga harus terpontal-pontal, ya, pontang-panting misalnya untuk menghalau hoax. Ya, apalagi kalau hoax itu terkait dengan kebijakan-kebijakan ataupun program-program pemerintah. Nah, ini artinya kita memang mesti mempunyai skill yang mumpuni, ya, skill yang mumpuni dalam melaksanakan pekerjaan kita sebagai humas. Tentu saja kita
setiap waktu atau secara rutin berusaha, dan memang sudah dilakukan sejak zaman dulu begitu, misalnya seperti lewat BIMTEK yang tadi saya ceritakan, untuk meningkatkan kompetensi para peranata humas di Indonesia begitu. Tapi di sisi lain juga ada yang harus kita lakukan, bukan cuma kompetensi. Ya, kompetensi itu kan hanya satu bagian, tetapi yang penting juga bagaimana juga meningkatkan kesejahteraan teman-teman di humas begitu ya, karena saya mendapatkan informasi tunjangan fungsional yang terkecil ya di antara fungsional lain di lingkungan pemerintahan ya. Ini memang perlu kita upayakan ya, supaya memang ya kita bisa bekerja dengan lebih nyaman lah, kira-kira seperti itu ya. Jangan sampai nanti sebagian besar pekerjaan kita untuk mengurusi hal-hal yang sifatnya administratif begitu, supaya memperoleh, katakanlah, mohon maaf ya, tunjangan tadi itu, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang lebih strategis itu kita bukan kita lupakan ya, tapi waktunya sudah termakan oleh urusan-urusan administratif, misalnya menyiapkan laporan begitu kan. Padahal jangan-jangan waktu yang digunakan untuk menyiapkan laporan itu bisa kita pakai untuk, katakanlah, mengkomunikasikan secara langsung ataupun melalui media program-program pemerintah. Nah, dari situ kita memang mesti melakukan berbagai upaya. Ya, tetap fungsi mengkomunikasikan program pemerintah kita laksanakan, tetapi secara paralel juga, terutama ini menjadi tugas kami begitu yang ada di Kominfo untuk bagaimana ya mendorong kompetensi sekaligus mendorong kesejahteraan kawan-kawan peranata humas yang sekarang bersifat fungsional ini begitu ya, supaya ya ada peningkatan lah, kira-kira seperti itu. Mungkin kalau bisa disetarakan dengan yang lain-lain, memang di tempat kita ini kan di Indonesia ini berbeda-beda ya antara satu kementerian dan lembaga dengan kementerian yang lain. Saya tidak tahu dasarnya apa begitu. Mungkin ada pasti dasarnya. Nah, itu yang menjadi pemikiran saya juga, dan saya sudah diskusikan paling tidak 2 atau 3 kali dengan Pak B. Mahmudin di Istana begitu ya. Saya sudah sampaikan ini juga kepada Pak Muldoko, ya tinggal lagi bagaimana sebetulnya mengkonkretkan apa yang kita cita-citakan itu. Ya. Tapi terlepas dari itu, saya kira kita tidak boleh melupakan tugas kita. Tugas kita ini, apalagi di masa pandemi itu, ya lebih berat dibandingkan kalau kondisinya normal-normal saja. Yang paling penting saya kira dalam melaksanakan kerja kita itu adalah koordinasi ataupun komunikasi. Ini kan aneh juga ya kalau kita orang-orang yang bekerja di dunia komunikasi, tetapi komunikasi kita nggak beres begitu loh. Ini kontraproduktif atau ya nggak masuk akal lah. Ya nggak masuk akal. Tapi memang betul tadi kendalanya ada. Arah sistem politik dan juga perkembangan teknologi. Nah, saya sendiri ingin sekali melakukan 2 hal itu, ya, meningkatkan kompetensi dan juga meningkatkan kesejahteraan kawan-kawan. Ya, dan kawan-kawan saya berharap juga tidak melupakan kerja kita, karena kita fokus kepada 2 hal yang tadi saya sampaikan. Ya, mengurus terus kompetensi diri sendiri, kemudian mengurus kesejahteraan sendiri, tapi lupa urusan yang sifatnya melayani publik. Melayani publik terhadap apa? Ya, melayani publik dalam memenuhi hak masyarakat akan informasi begitu, dan dalam melayani pemerintahan dalam konteks apa ya? Dalam konteks
menumbuhkan ataupun meningkatkan public trust kepada pemerintah, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, karena tanpa kepercayaan itu kita juga tidak leluasa dalam menjalankan tugas. Samalah Bapak Ibu peranata humas, kalau tidak dipercaya mengerjakan satu proyek, satu program, gitu, satu kegiatan oleh atasannya, kalau tidak ada kepercayaan ya kita pun tidak leluasa bekerja begitu. Nah, karena itu saya berharap sekali masukan dari kawan-kawan ini terutama dalam dua hal tadi, ya, meningkatkan kompetensi. Misalnya begini, apa sih yang dibutuhkan peningkatan kompetensi oleh kawan-kawan? Misalnya peningkatan kapasitas digital atau digital skill. Kominfo itu kan punya digital talent, ya, program digital talent. Ini saya kira bisa kita diskusikan, kita bisa bicara dengan Pak Hari, ya, Kepala Litbang SDM, untuk meningkatkan kompetensi para peranata humas di bidang digital misalnya, begitu ya. Nah, kalau untuk kesejahteraan apa ya langkah-langkah terobosan yang bisa kita lakukan untuk mengakselerasi ini, gitu. Saya kira cita-cita ini kan sudah terlalu lama gitu ya kita lakukan, tetapi belum seperti yang kita harapkan hasilnya. Nah, ini apa ini masukan-masukannya juga penting. Misalkan salah satu yang kita pikirkan akan baik sih, saya juga sudah sampaikan ke Pak Muldoko. Jadi ini sudah apa ya, maksudnya ya bukan rahasia, tetapi ini teman-teman humas cukuplah mengetahuinya, tidak perlu disampaikan keluar karena ini kan persoalan kita. Karena saya sampaikan itu bagus juga kalau Mas B yang memperjuangkan, ya begitu. Bukan Mas B yang memperjuangkan, tapi ya kita semua tentu saja, apalagi saya begitu kan, harus memperjuangkannya. Mungkin dengan Mas B ya karena posisi beliau ada di kantor presiden, itu akan lebih memuluskan apa yang kita cita-citakan. Nah, saya memang belum mendapatkan progres seperti apa upaya-upaya yang kita lakukan itu, ya, mungkin nanti dalam satu kesempatan saya akan bertemu lagi dengan beberapa teman yang kira-kira memang memahami urusan ini, karena kan ini berhubungan dengan kementerian lain nih, gitu ya, kementerian lain. Jadi kita harus betul-betul dalam melangkah. Nah, saya perhatikan memang, mohon maaf, bukan belum merata sih ya di kementerian dan lembaga, tetapi memang ada kementerian yang saya kira semuanya sudah relatif baik, tapi ada kementerian atau lembaga yang begitu menonjol peranata humasnya, Misalnya kemarin ya waktu di KSP dalam rangka apa begitu saya lupa, ada dua kementerian yang dianggap baik dalam mengkomunikasikan program-program pemerintah ke publik. Kalau nggak salah urusannya Papua ya, dalam konteks PON ya. Itu ada Kementerian Perhubungan dan satu lagi saya lupa, Kementerian SDM kalau. Oh, apa ini ya, pekerjaan umum ya, PU ya, lupa saya. Ini bagus, jadi mendapatkan hadiah dari KSP kayaknya waktu itu. Saya kira ada yang ikut ya waktu itu ya, teman-teman di acara itu yang dipimpin siapa? Bu Ninil, ya Bu Ninil dan saya waktu itu Mas Juri kalau tidak salah. Nah, ini juga berkaitan dengan kompetensi, ya, kompetensi. Kalau kita lihat, misalnya kemarin ada survei 10 kementerian yang mendapatkan exposure atau pemberitaan positif. Nah, ini juga saya kira menjadi semacam perbandingan ya bagi kita untuk barangkali meningkatkan
kinerja kita dalam bidang humas, dalam mengkomunikasikan kementerian dan menterinya begitu. Jadi ada nomor 1 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, nomor 2 Kementerian Pertahanan katanya begitu kan. Nomor 3 saya lupa ya, beberapa kementerian, ada juga masuk Kementerian Pertanian di situ misalnya untuk 10 besar. Nah ini bisa menjadi pemicu bagi kita untuk terus meningkatkan. Dan tentu saja nanti untuk hal seperti ini kan melalui lomba-lomba setiap tahun kan kita lakukan. Misalnya tahun ini kita akan melakukan Anugerah Media Humas juga. Saya kemarin sudah membriefing panitia. Ya. Nah, salah satu kategori yang barangkali menarik untuk teman-teman yang menjadi peranata humas di Pemda ya atau Pemprov, Pemkab, Pemkot itu adalah kategori komunikasi publik dalam pandemi COVID-19. Nah, kategori ini kita tambahkan nih, tapi spesial buat teman-teman yang menjadi peranata humas di daerah. Nah, ini saya kira merupakan upaya bagi kita untuk pertama mengapresiasi teman-teman peranata humas di daerah yang sudah bekerja keras dalam melakukan komunikasi publik bagi penanganan COVID-19. Ya. Tapi di sisi lain ini pun mendorong kita semua yang bekerja di bidang humas ini untuk ya makin memacu diri lah ya supaya kita melaksanakan komunikasi COVID itu secara lebih baik karena memang COVID ini kan tidak ada yang tahu kapan selesai. Sudah selesai gelombang 1, muncul gelombang kedua, muncul gelombang ketiga. Sudah ada varian yang awal apa namanya itu, muncul varian Delta. Sekarang lagi kita antisipasi ini varian Mu ya atau orang kadang-kadang menyebutnya MU, bahkan ada yang menyebutnya apa MU, Manchester United ya katanya begitu. Ya ini harus kita terus antisipasi dan tentu saja kita sekali lagi memerlukan terobosan-terobosan. Mungkin nggak perlu juga lah terobosan yang terlalu wah gitu kan. Kadang-kadang kita nih kalau udah mendengar kata terobosan sulit bener kayaknya kita capai gitu. Padahal kadang-kadang hal-hal yang simpel tapi merupakan sebuah terobosan begitu. Nah, jadi nggak terobosan itu jangan dibayangkan harus menemukan sesuatu yang sama sekali baru begitu kan. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Contoh begini, terobosan yang dilakukan oleh ini saya sebut aja ya, mungkin ada yang doyan makan ini Pizza Hut begitu. Ketika pandemi itu Pizza Hut bikin terobosan yang sebetulnya terobosannya simpel. Apa itu? Jualan di jalanan. Ya, jualan di jalanan dia menjajakan Pizza Hut itu ya. Kalau teman-teman pernah melihat ya Pizza Hut itu kan jaringan pizza yang paling besar di dunia. Tapi pandemi dia melakukan terobosan jualan di pinggir-pinggir jalan tuh, pakai mobil, pakai sepeda motor, ada mbak-mbaknya yang cantik-cantik, ada yang berjilbab misalnya begitu kan. Itu kan konsepnya sebetulnya simpel, sederhana, mendatangi pembeli. Kenapa harus mendatangi pembeli? Karena pembeli tidak boleh makan di restorannya begitu loh. Nah, hal-hal kecil itu tapi bisa menjadi terobosan dan itu kan diikuti oleh banyak produk lain. Misalnya saya sudah lihat Chat Time ikut-ikut kayak begitu tuh. Ya, apa itu donat Jeko ikut juga seperti itu. Itu awalnya Pizza Hut itu. Awalnya Pizza Hut. Nah, hal-hal kecil seperti itu saya kira bisa kita lakukan. Ya. Jangan berpikir terobosan yang dilakukan oleh humas itu harus sesuatu yang baru yang belum pernah dilakukan orang lain, harus canggih, harus hebat, harus heboh, gitu kan. Contoh begini aja lah yang saya lakukan ya, yang saya lakukan misalnya ketika saya menjadi Dirjen IKP, ini kan ada grup Menteri Menkominfo dengan para pemimpin redaksi. Saya kebetulan ikut di grup itu sejak lama karena saya kan dulu pemimpin redaksi nih begitu kan. Jadi saya ikut di grup itu sebagai pemimpin redaksi. Ya tapi mohon maaf grup itu sepi begitu kan. Sepi.
aktivitasnya paling kalau ada kedatangan vaksin, barulah kita sampaikan di grup itu, para Pemret, besok ada kedatangan vaksin dari negeri A, mereknya ini, banyaknya sekian, bentuknya jadi atau bulk misalnya apa biang ya begitu ya, harus diolah lagi. Paling itu satu. Kedua, kalau ada yang ulang tahun, baru rame itu grup selamat ulang tahun begitu kan. Nah, tetapi begitu saya masuk grup itu saya bikin heboh begitu kan. Saya bikin heboh. Jadi misalnya saya memasukkan rilis, simple kok memasukkan rilis-rilis yang dibuat oleh Kominfo. Rilis-rilis terkait biasanya COVID dengan narasumber Pak Menteri. Saya bikinkan di situ, satu hari bisa 3 rilis. Jadi rame grup itu. Ya, itu sih simpel kan sebetulnya. Sampai teman-teman Pemret pernah ada yang bilang ke saya, sekarang grup jadi rame gara-gara lo jadi dirjen katanya gitu kan. Dulu ini kayak kuburan nih grup katanya begitu. Nah, itu simpel, tetapi teman-teman Pemret mendapatkan banyak manfaat. Ya, banyak manfaat. Misalnya kemarin ketika ada situs yang palsu itu ya, situs pedulilindungia.com. Ya, beritanya rame ya, teman-teman tahu ya itu ya. Itu Pak Deddy Permadi juru bicara membuat semacam pernyataan pers. Pernyataan pers terus saya upload, saya unggah di grup dengan Pemret itu. Wah, semua Pemret menyambut positif. Wah, ini yang saya perlukan nih kira-kira informasi ini gitu kan. Kita membutuhkan apa yang dilakukan oleh Kominfo untuk menangani persoalan munculnya situs yang mirip-mirip pedulilindungi.id begitu. Mereka malah senang dengan adanya itu. Bahkan saya, meskipun ini hari ini ada kedatangan vaksin misalnya, ada kedatangan vaksin, itu biasanya kita sudah memberikan pengumuman ataupun undangan peliputan kepada teman-teman media dengan menyertakan link misalnya. Karena kan diliput, kemudian dimasukkan ke dalam linknya Setpress dan link YouTube. Tapi saya juga tetap mengirimkan rilisnya yang dibikin oleh tim Kominfo begitu, mengirimkan rilisnya, mengirimkan gambar-gambarnya yang sebetulnya mungkin gambarnya sudah bisa mereka ambil dari YouTube ya. Saya menyediakan juga foto-foto begitu. Nah, jadi ya nggak apa-apa menurut saya. Jadi grup itu jadi rame dan teman-teman media itu happy dengan itu. Kenapa? Karena Kominfo memprovide ya informasi, bahkan informasi yang tidak terkait dengan Kominfo secara langsung. Misalnya apa? Misalnya soal PPKM tuh setiap hari Senin kan? Setiap hari Senin itu Pak Luhut ataupun Presiden, biasanya diawali Presiden mengumumkan itu ya saya taruh linknya di grup itu. Saya taruh bahkan press release-nya di grup itu. Bahkan saya taruh juga Irmendagri-nya di situ. Itu kan tidak ada kaitannya dengan Kominfo langsung, tapi lebih terkait dengan Pak Luhut atau Kementerian Maritim dan Investasi, kemudian Kementerian Dalam Negeri. Tetapi nggak apa-apa, sebab IKP itu kan mengkomunikasikan ke publik se-Indonesia Raya lah, kira-kira begitu. Ya, nah ini menjadi mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kawan-kawan bahwa terobosan itu tidak harus baru sama sekali, tidak harus heboh, tidak harus wah. Hal-hal sederhana bisa juga dianggap sebagai sebuah terobosan. Ya, bisa juga dianggap sebagai sebuah terobosan. Karena itu marilah para Pranata Humas yang hadir di sini, bagaimana kita memikirkan kemudian juga mengimplementasikan terobosan-terobosan di bidang kehumasan ataupun komunikasi publik yang tentu saja tujuannya adalah ujung-ujungnya sekali lagi menghadirkan public trust kepada pemerintah. Yang ingin saya sampaikan juga adalah terkait dengan humas-humas yang ada di
daerah. Adakah di sini yang bergabung dari daerah? Ada dari Jatim ya? Kalau tidak salah tadi Ya, disebutkan, betul ya Pak. Ibu Oni. Nah, ini Ada dari Jatim. ya dari Jatim. Ini bagus sekali Dirjen sebelumnya ya Pak Prawoto kalau tidak salah itu dari Jatim loh Bu. Ya Bu ya, dari Jatim. Saya kenal Pak Prawoto sudah lama waktu saya menjadi Kepala Biro Metro TV dan Media Indonesia di Jawa Timur. Nah ini saya kira kita harus jalin Bu antara dan kawan-kawan yang lain tentu saja bukan hanya Bu Oni ya, dengan daerah-daerah lain bagaimana sinergi kita itu bagus ya, sebab memang kalau kita lihat dari struktur, kalau dinas ya Bu ya namanya ya kalau di sana ya, dinas itu secara struktur ada di bawah pemerintahan daerah, apakah provinsi, kota, kabupaten. Tetapi dalam konteks fungsional, Kominfo adalah ya tadi bahasanya adalah pembina lah kira-kira begitu. Nah ini memang kalau kita hanya berkutat pada masalah, ini masalah struktur gitu. Kami di pusat misalnya, apakah itu Kementerian Pertanian, Kementerian Kominfo, Kementerian Dikbud, namanya apa sekarang ya? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi. Iya Pak. Dikbud Ristek gitu ya, misalnya, atau kementerian-kementerian lain ini bisa tetap berkoordinasi secara fungsional dengan teman-teman dinas bersangkutan, termasuk juga Kominfo dengan dinas Kominfo. Ya ini bisa kita koordinasikan banyak hal, ya banyak hal. Misalnya dalam konteks komunikasi COVID, bagaimana ya supaya narasinya tuh tunggal dari pusat sampai daerah, ya, narasinya tunggal. Katakanlah ya kalau nah ini juga satu hal yang mau saya sampaikan ke teman-teman, mumpung masih fresh from the oven kan gitu. Jadi pemerintah sekarang itu sedang mengkampanyekan fokus pada dua hal terkait dengan COVID, yaitu masker dan vaksinasi. Jadi narasinya adalah ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Nah, ini narasinya seperti itu. Jadi kita tidak lagi 1M, 3M, 5M, ganti 6M, ada 7M begitu kan. Mending kalau M-nya itu 7M miliar ya Bu, bukan gitu kan. Ya, kalau kita kan biasanya 2M, makasih Mas atau makasih Mbak begitu kan. Jadi fokus, Presiden meminta kita fokus pada dua hal itu, masker dan vaksin. Minta tolong teman-teman Pranata Humas untuk mengkomunikasikan ini. Dan kalau mau lebih spesifik, kalimatnya adalah ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Itu kalimatnya. Jadi ya teman-teman pada tanya, boleh nggak kalau kita ubah-ubah dikit kalimatnya? Ya sebaiknya saya kira biar seragam kita, pakai aja kalimat itu, ayo pakai masker, ayo lekas vaksin. Nah teman-teman di daerah maupun di kementerian dan lembaga bisa bantu komunikasikan ini dengan berbagai instrumen yang teman-teman miliki, apakah itu medsos, apakah itu media mainstream, ataukah misalnya ke para kepala daerah, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, tolong dong Pak kalau habis pidato, nah, Humas ini bisikin nih di daerah nih, tolong dong sampaikan pesan-pesan di akhir, di penutup, ayo pakai masker, ayo cepat vaksin, begitu kan. Nah ini akan makin memasifkan pesan. Kenapa seperti itu? Karena memang atas masukan dari Ibu Menlu dalam satu rapat terbatas, India itu melonjak lagi kasus COVID-nya, walaupun dia sudah 60% masyarakatnya divaksin, ternyata karena orang-orang India tidak memakai masker. Begitu. Begitu juga di negara-negara seperti Amerika, bahkan di Amerika kan sudah boleh tidak pakai masker karena sudah landai begitu kan. Akhirnya di sana melonjak, apalagi di negara bagian apa ya namanya Florida kalau tidak salah, itu sampai bornya itu bed occupation rate-nya itu sampai
96-97%, lebih parah daripada kita. Kemarin dulu ya, waktu bulan Juli ya. Gitu. Nah, jadi minta tolong. Nah, inilah salah satu bentuk koordinasi kita, gitu ya. Pakailah medium-medium yang ada. Nah, saya coba ingatkan kembali kepada teman-teman, juga kepada diri saya sendiri, bahwa ada Inpres nomor 9 tahun 2015 yang paling tidak ada 2 klausul di situ. Nomor 1 yang menyampaikan bahwa koordinator komunikasi publik adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika CQ, atau spesifiknya adalah Ditjen IKP. Kemudian ada klausul lain tentang narasi tunggal, artinya narasinya itu harus sama, narasinya tidak boleh berbeda-beda sehingga membingungkan publik. Inpres itu berlaku buat kita yang bekerja di bidang kehumasan atau komunikasi publik. Apa tugas kita? Ya tadi, mengkoordinatori komunikasi publik supaya tercipta yang disebut tadi narasi tunggal. Ya, narasi tunggal itu tadi. Nah, untuk itu tentu saja kita memerlukan tools. Ya, apa itu toolsnya? Menurut saya sih yang 2 tadi itu, kompetensi, ya, kemudian ya terkait hal-hal yang nyambung ya dengan kesejahteraan, ya, kesejahteraan sebagai pejabat ataupun tenaga fungsional di pemerintahan. Ya, saya kira itu, mari kita jalankan fungsi kita secara baik. Ya, tetapi di sisi lain, kalau kawan-kawan punya usulan, punya ide yang baik yang bisa kita terapkan, tentu saja saya terbuka sekali menerima ide-ide itu, baik yang sifatnya strategis maupun yang sifatnya kecil-kecil lah ya, kecil-kecil tapi penting. Misalnya, Pak, kita mau menulis ini loh, artikel lagi nanti dibukukan kayak kemarin, itu bagus saya kira. Itu kan melatih kita untuk menulis, dan salah satu pekerjaan kita itu kan adalah menyampaikan kepada publik program-program pemerintah lewat tulisan begitu. Tinggal tulisannya nanti dibuat di mana, apakah di koran, apakah di media sosial. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, satu lagi terakhir ya. Terakhir saya menggagas ya sebuah, ya ini masih dalam tataran ide memang, belum tertulis. Saya nanti coba kalau ada waktu saya rumuskan menjadi semacam, tidak kebijakan sih, tetapi semacam panduan ya. Saya menggagas sebuah istilah yang saya sebut, ya ini masih boleh diganti-ganti sih istilahnya gitu. Komunikasi publik yang menghidupkan. Gitu. Ya, apa itu komunikasi yang menghidupkan? Komunikasi publik yang menghidupkan ialah komunikasi yang terdiri dari 4 sub atau 4 kategori komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi yang persuasif. Kadang-kadang kalau anak-anak komunikasi ini disebut komunikasi apa? Fungsi komunikasi yang menghibur katanya begitu. Ya, membujukkan sebetulnya menghibur pada dasarnya begitu kan. Komunikasi yang persuasif itu akan menghidupkan energi kita. Ya. Komunikasi persuasif akan menggerakkan energi kita. Kemudian yang kedua adalah komunikasi informatif. Komunikasi informatif adalah komunikasi yang menghidupkan pengetahuan kita. Yang ketiga adalah komunikasi edukatif. Komunikasi edukatif adalah komunikasi yang menghidupkan intelektualitas kita. Pengetahuan beda dengan intelektualitas ya. Kalau pengetahuan ya tahu, tapi tidak bisa mengolah pengetahuan itu. Tapi kalau intelektualitas, dia tahu dan kemudian dia bisa mengolah pengetahuan itu untuk hal-hal yang baik. Kira-kira begitu. Yang keempat
adalah komunikasi yang kritis. Komunikasi yang kritis akan menghidupkan perubahan. Kritis bisa ke dalam arti kita mengkritisi diri sendiri, bisa juga kita menerima kritik dari luar. Jadi Pranata Humas tidak boleh alergi dengan kritik. Ya. Apa contohnya yang komunikasi kritis yang menghidupkan perubahan? Contohnya begini, yang baru ramai belakangan inilah. Kita dikritik ini pemerintah, harga PCR itu terlalu mahal, lebih mahal daripada India. Walaupun sebetulnya harga PCR kita itu lebih murah dari banyak negara lain, bahkan lebih murah daripada Singapura lah, tetangga kita, dan Malaysia, bahkan Filipina. Apalagi dibandingkan dengan Amerika dan Jepang, kita itu jauh lebih murah. Tapi oke lah, orang mengkritik kita terlalu mahal harga PCR-nya bila dibandingkan dengan India. Ya, kita menerima kritik itu, pemerintah menerima kritik itu. Dan kemudian terjadilah perubahan harga, kan gitu kira-kira ya. Jadi harga PCR-nya dimurahkan. Lebih murah sekarang berapa sih? 400, 500 ya. Bahkan antigen juga sudah lebih murah lagi begitu. Nah, ini yang saya maksud dengan komunikasi yang menghidupkan. Marilah kita semua Pranata Humas senantiasa melancarkan komunikasi yang menghidupkan tadi. Komunikasi yang menghidupkan sebagai katakanlah antitesis dari, mohon maaf ini, komunikasi yang mematikan gitu, komunikasi yang menakut-nakuti gitu ya. Apa itu contoh komunikasi yang menakut-nakuti? Misalnya gini, ini mohon maaf ini para tokoh agama misalnya begini, taatlah supaya kamu tidak masuk neraka, katanya begitu kan. Nah, ini komunikasi yang menakut-nakuti nih begitu. Tapi kalau dibalik, taatlah supaya Anda masuk surga. Nah, ini beda nih rasanya nih. Itu yang satu ditakut-takutin neraka, yang kedua dibujuk atau diiming-imingi dengan surga begitu loh. Kira-kira seperti itu. Atau kalau dalam PPKM, bukan PPKM, ya kampanye tentang COVID lah. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Ini ngeri nih gitu kan, menakut-nakuti gitu. Walaupun dalam tingkat tertentu kita perlu juga ditakut-takuti begitu kan. Nah, tetapi mungkin kenapa kita tidak ubah, misalnya begini, mau PPKM kelar pakai masker misalnya gitu. Ya, PPKM kelar itu tidak menakut-nakuti, tapi justru ada insentif di situ begitu ya, ada iming-iming di situ. Sehingga masyarakat mau bergerak, ya bergerak memakai masker begitu. Kira-kira seperti itu. Itu contoh, tapi sekali lagi komunikasi yang menakut-nakuti atau mematikan itu kadang-kadang perlu ya, kadang-kadang perlu untuk konteks tertentu dan masyarakat tertentu gitu. Karena saya pikir masyarakat ini udah pada nggak takut mati kayaknya deh. Nggak takut mati karena COVID, tapi takut mati kelaparan begitu kira-kira, karena nggak bisa kerja gitu kan. Nah, sekali lagi gagasan ataupun ide komunikasi yang menghidupkan itu kan sebetulnya kemasannya aja begitu kan, nggak sesuatu yang hebat sekali, yang baru sama sekali yang saya tadi sampaikan. Itu kan umum semua kan anak-anak komunikasi kan pasti belajar. Menurut Wilbur Scrum katanya gitu ya. Menurut Wilbur Scrum, komunikasi itu punya 4 fungsi, media massa itu punya 4 fungsi, fungsi menghibur, apalagi itu, mendidik, menginformasikan, dan kritis kan itu. Cuma kan saya kemas biar kelihatan hebat begitu kan, biar kelihatan ilmiah, jadi komunikasi yang menghidupkan. Nah, maksud saya kawan-kawan kadang-kadang sesuatu yang disebut terobosan itu bukan sesuatu yang sama sekali baru, bukan sesuatu yang heboh, hebat begitu kan. Kadang-kadang cuma kelihatannya saja hebat begitu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf ini saya kebanyakan bicara ya. Pak Moderator, saya kembalikan kurang lebih mohon maaf ya kalau memang mau ada diskusi mungkin ada waktu sekitar 10-an menit kali ya gitu. Baik ya. Bapak. Terima kasih Pak untuk pesan-pesannya kepada kami Pranata Humas. Jadi memang harus ada pengemasan kembali ya Pak untuk komunikasi publiknya ya Pak, supaya bisa lebih menghidupkan tadi, persuasif, informatif, edukatif, dan kritis.
Nah, untuk rekan-rekan dari IPRA Humas, ini Bapak masih ada waktu sekitar 10 menit. Apakah ada yang ingin disampaikan dari rekan-rekan semuanya? Saya boleh Mbak, izin Mbak. Oh ya, boleh. Kesempatan kami berikan kepada Mas Torik. Silakan, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik yang juga selaku Dewan Pengarah IPRA Humas Indonesia 2018-2021 Bapak Osman Kansong. Jadi saya mengikuti Pak perjalanan karir Bapak karena juga sering muncul gitu di pemberitaan-pemberitaan atau tajuk di media ya Pak. Yang saya hormati PLT Direktur Tata Kelola Komunikasi Publik Bapak Bambang Gunawan, Koordinator Pembinaan Bapak Nur Sodik, Ketua Umum Parhumas Ibu Melani beserta jajaran Bapak Ibu yang berbahagia. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berhimpun di kegiatan yang insya Allah bermanfaat ini. Kedua, saya mengucapkan terima kasih sudah diundang oleh Ketua Umum dan diizinkan bergabung juga diberikan waktu. Perkenalkan Pak Dirjen, Pak Usman, saya Torik Ramadhani Pak, Peranata Humas dari Kementerian SDM. Jadi Senin 30 videonya. Ya. Jadi Senin 30 Agustus yang lalu Pak diumumkan sebagai Ketua Umum IPRA Humas. Nah, kami untuk itu kami berharap Pak mudah-mudahan Bapak berkenan gitu menjadi Dewan Pengarah kami di pengurusan 2022-2024 Pak. Dan kami juga berharap gitu kira-kira Bapak bisa meluangkan waktu lagi agar kami bisa mendapatkan arahan Bapak karena kami sedang finalisasi Pak program kerja kami dan juga dalam waktu dekat hari ini insya Allah kita akan melakukan open call rekrutan pengurusan Pak. Jadi kita dengan melakukan terobosan gitulah kira-kira Pak, walaupun dalam kepengurusan ini saja mudah-mudahan bisa mendapatkan representasi kepengurusan dengan proporsi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah Pak gitu. Nah, mungkin itu Pak perkenalan dari saya. Mudah-mudahan Bapak bisa berkenan meluangkan waktu Pak sekali lagi gitu. Kira-kira bisa diskusi lebih dalam terkait program kerja. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Torik. Dari boleh. Respon. Ya, boleh langsung Bapak. respon. Tentu saja saya bersedia, ya Mas Pak Ketua Umum, Mas Ramadhani, saya siap untuk menjadi pengarah ya atau Dewan Pengarah Pak. Ya. Dewan Pengarah. Tentu saya siap dan saya akan meluangkan waktu bila teman-teman membutuhkan ya. Apalagi sekarang ini kan relatif bisa kita lakukan lewat Zoom ataupun kalau nanti ada pertemuan-pertemuan offline karena sudah ada pelonggaran PPKM tetapi tetap jaga prokes ya tentu saja saya akan meluangkan waktu dan bagus saya kira kalau saya bisa entah apakah diikut sertakan, dilibatkan atau diminta membaca program kerja itu saya kira bagus sekali supaya saya bisa memberikan masukan kalau memang ada yang kurang atau menyempurnakan kalau ada yang kurang sudah baik tapi perlu ditingkatkan. Saya berharap ada program-program terobosan tadi itu. Tapi sekali lagi terobosan jangan dibayangkan yang terlalu wah ya begitu ya. Nanti kalau terlalu wah kita malah nggak mau melakukan terobosan tuh begitu. Nggak bisa. Nah jadi kita jangan sampai business as usual gitu kan. Ya jadi ada sesuatu yang katakanlah mungkin relatif ya, saya sampaikan relatif baru ya disesuaikan dengan kondisi saat ini, disesuaikan dengan kebutuhan dan yang paling penting adalah disesuaikan dengan tusi kita. Tetapi sebetulnya kalau saya sih ya, karena saya ini kan dari orang swasta nih begitu kan, ya yang kadang-kadang ya mohon maaf suka terabas dikit-dikit juga gitu kan, birokrasi misalkan dalam berkomunikasi, udahlah saya langsung saja menghubungi misalnya Mas Boga di Kementerian Pertanian, Kepala Biro Humas, ya karena kita kan berkawan begitu kan. Iya. Ini ya siapalah
ya karena kita berkawan sejak dulu, udahlah kita hubungi aja kalau ada. Mas Boga juga begitu tuh. Mas Boga tahu atau dari Kementan ada yang hadir nggak? Kemarin juga ke saya nitip aja tuh, nitip apa namanya, video tentang Papua terkait pembangunan pertanian. Pak, minta tolong di share di kanal-kanal Kominfo. Siap, saya langsung kasih ke Bu Sum kalau nggak salah ya, saya kasih Bu Sum terus disebarkan, itu nggak ada masalah. Dan besok-besok juga kan Kominfo yang minta teman-teman humas bantu untuk menyebarkan. Itu kita saling, bahasanya kita saling menjaga lah ya. Jadi saya siap ya, saya siap Pak Ketua. Ya, terima kasih banyak Pak. Ini Pak, ternyata dari Kementan ada nih Pak, Bu Aidila Fitriansyah. Oh iya, Bu Aidila. Salam buat Pak Boga. Ibu Pak, bukan Bang, Ibu Pak. Iya. Oh Bapak ya, maaf. Walah. Bapak Aidila. Thomas. Biasa kita mancing bareng Pak. Ya, kapan kita mancing lagi ya? Biasa mancing sama teman-teman itu. Ya. Mantap nih. Izin Pak. Ya. Baik Bapak, apakah masih ada kesempatan Pak untuk satu lagi dari Boleh, rekan satu lagi. Mas? Boleh ya Pak ya? Oke. Dari Mas Pandu Satria Pak, mau menyampaikan sesuatu ini dari Ketua Pengurus Cabang Kementerian SDM Pak. Silakan Mas Pandu. Selamat sore Pak Usman, saya Pandu Pak dari Ketua Pengurus Cabang Kementerian SDM. Kami cabang yang kelima dari Iprahumas, baru setahun juga. Salam kenal Pak. Mas Agung ya. Pandu Pak. Iya. Mas Agung. Dengan Pak Agung Pak, dengan ya. Pak Agung Kepala Biro Komunikasi kami. Ya Pak, mungkin pertanyaan sambil ngobrol-ngobrol Pak. Pak Usman ini kan lama di media ya Pak ya. Sebenarnya senang kalau humas itu, seorang public relation itu ya seperti apa, dan paling kesel atau sebel kalau humas itu seperti apa. Jadi kan Bapak sering berinteraksi ya dengan humas ya. Jadi mungkin sebagai pembelajaran kami Pak, kalau di mata wartawan itu kami ini seperti apa gitu. Sambil kalau memang memungkinkan Pak, ada semacam forum mempertemukan peranata humas dengan pimret Pak. Jadi karena Bapak sebagai di tengah-tengah nih ya, jadi bisa bertemu sehingga program-program kami, program-program pemerintah dan harapan-harapan terhadap dari media itu juga bisa tersambung antara PR dan juga media. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Oh, ini pertanyaan menarik Mas Pandu. Ya, pertanyaan menarik. Jadi memang bagaimana hubungan antara wartawan dengan humas atau media dengan humas. Ini hubungannya kalau zaman dulu disebutnya ngeri-ngeri sedap ini kan gitu kan. Panas dingin ya gitu. Benci tapi rindu kadang-kadang begitu ya. Karena ada persepsi di masing-masing. Humas sering sekali mempersepsi media, media itu, wartawan itu cari yang jelek-jelek aja dari Kementerian SDM gitu kan. Nah, udah, sementara itu kata humas, terus kata wartawan, humas ini katanya gitu, humas ini ya ngasih amplop doang ke wartawan begitu kan. Atau misalnya dulu nih ada definisi humas dari teman-teman wartawan, definisinya nih lucu begini. Ntar lucu atau enggak nanti kita lihat ketawa apa enggak sampean. Ya, jadi definisinya begini Mas Pandu dan kawan-kawan. Humas ialah memercik air ke muka sendiri disapu dengan press release, katanya begitu. Nah, jadi ada yang bilang seperti itu gitu kan. Oh, kalau Bu Oni ketawanya seperti itu berarti lucu itu. Ibu Oni di Jatim. Ya Pak Tengku juga nih senyum-senyum ini kan. Aduh. Jadi apa namanya? Seperti itu. Nah, tapi saya kira sudah berubah ya, sudah berubah hubungan seperti itu. Nah, yang dibutuhkan dari teman-teman media itu ada beberapa hal. Yang nomor satu yang dibutuhkan dari media adalah engagement atau melibatkan media tidak hanya dalam urusan-urusan misalnya nih ya, misalnya kalau ada press release saja atau ada jumpa pers. Tapi di luar itu hubungan-hubungannya mesti dijalin juga. Contoh Mas Boga ngajak saya mancing dulu gitu kan, misalnya. Nah, enggak khusus untuk kalau ada berita baru cari kita gitu loh.
baru cari media. Nah, tapi dijalin hubungan itu secara terus-menerus. Kadang-kadang bukan untuk kebutuhan berita. Itulah yang dilakukan oleh katakanlah Astra misalnya. Karena itu hubungan media dengan Astra itu sangat baik. Ya, sangat baik. Jadi Astra itu mengewongke memanusiakan media ataupun wartawan. Ya, kira-kira seperti itu. Banyak cara untuk menjaga hubungan baik, misalnya tadilah bukan cuma dalam konteks pemberitaan, tapi juga dalam hal-hal lain yang santai-santai ngopi-ngopi misalnya begitu, ada human touch-nya lah, kira-kira begitu. Itu satu hal ya. Hal kedua, teman-teman humas ini diharapkan bisa menghubungkan ya, menjadi semacam jembatan antara media ataupun wartawan, apalagi kalau sudah tingkat pimpinan media itu dengan pimpinan tertinggi di instansi, katakanlah dalam hal ini Menteri SDM atau Menteri Pertanian atau Gubernur Jawa Timur atau Bupati Bojonegoro misalnya begitu, atau Wali Kota Medan dan seterusnya, itu akan baik saya kira ya, menjadi jembatan ya, menjadi jembatan supaya komunikasi baik. Nah, salah satu jembatan yang bisa dibikin adalah dengan membuat ya, beberapa kementerian itu membuat WhatsApp group yang berisi humas, kemudian pimpinan tertinggi dan para pemret. Itu bisa dilakukan. Ya. Kemudian bisa juga humas dengan wartawan yang ngepost di instansi bersangkutan. Ini akan baik, begitu kan? Akan baik. Supaya komunikasi tetap berlangsung. Kadang-kadang komunikasinya tidak harus yang berhubungan dengan pemberitaan, misalnya sekadar selamat ulang tahun, selamat Lebaran, Idul Fitri dan lain-lain. Ini saya kira menjaga hubungan baik. Dan yang ketiga, dalam konteks pemberitaan, kalau ada peristiwa-peristiwa, berita-berita, itu humas itu gampang dihubungi ya gitu ya. Gampang dihubungi untuk memberikan statement. Katakanlah misalnya nggak susah nih kita kalau mau minta statement, kan kalau menteri kadang-kadang sulit ya karena kesibukan dan lain-lain, sehingga kepala biro humas misalnya kalau di kementerian itu bisa menjadi semacam juru bicara atau kepanjangan tangan pimpinan tertinggi di instansi. Ini akan sangat membantu ya, akan sangat membantu menjaga hubungan baik dengan media. Artinya ya itulah yang diinginkan media. Yang keempat, ini teknis banget. Kalau bikin press release, itu orang-orang media kepinginnya yang press klar, yang udah tinggal copy paste kira-kira gitu ya. Ubah-ubah dikit lah judulnya gitu ya, sesuai dengan perspektif. Nah, karena itu kenapa terus ada pelatihan membuat press release gitu. Karena ya memang teman-teman wartawan itu kepinginnya ya begitu gitu. Alasannya kita ini dikejar deadline katanya begitu kan. Nggak punya waktu lagi untuk ubah-ubah karena itu kita maunya yang press klar. Press klar itu artinya siap pakai lah gitu ya. Press klar itu dari bahasa Belanda sebenarnya. Kelar ya. Kelar itu dari bahasa Belanda yang jadi bahasa Indonesia kelar gitu. Jadi udah selesai gitu ya. Kira-kira itu. Nah, ini yang diinginkan oleh media, yang diharapkan ya oleh media. Makanya saya pernah juga beberapa kali memberikan pelatihan kepada humas, termasuk yang diselenggarakan oleh Kominfo adalah nama pelatihannya misalkan humas dambaan media gitu kan. Nah, kira-kira itu. Atau press release dambaan media. Nah, kira-kira itu ya. Jadi ya inilah kebutuhan humas. Maka itu saya kan sebagai humas pemerintah sekarang ini, tadi yang saya ceritakan, saya memprovide teman-teman dengan informasi begitu loh, dengan press release yang relatif press klar karena dibikin oleh teman-teman yang juga punya kompetensi di bidang itu begitu loh. Nah, jadi kira-kira itu Mas Pandu ya. Oh ya Mbak, boleh saya izin sudah waktunya saya ke acara lain.
Baik, Bapak. Terima kasih Kalau mau banyak. dilanjutkan boleh, ada Pak Bambang di sini, ada Pak Bambang, silakan kalau mau dilanjutkan. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Pranata Humas di seluruh Indonesia dari berbagai kementerian dan lembaga termasuk dari pemerintah daerah. Saya kira kita semua ke depan bisa, bahkan bukan bisa, harus lebih baik ya dalam melakukan komunikasi publik ya. Saya yakin itu bisa kita lakukan asalkan kita terus berkoordinasi dan sering sekali saya menyebutnya saling menjaga. Ya, kita mari saling menjaga di antara kita ya supaya memang apa yang kita inginkan baik ya. Saya mohon sekali lagi masukan ke teman-teman, langsung sajalah kayak Bu Rita itu. Bu Rita itu bukan karena tetangga juga loh gitu kan, karena ya saya memang orangnya terbuka ya, orang terbuka yang tidak ada harus lapor ke Kabiro Humas dulu gitu kan, enggak lah. Tadi Mas Pandu saya lapor ke Mas Agung dulu ya, mau Pak Usman nggak perlu saya kira itu ya. Oke, saya kira itu, saya pamit, selamat sore, kurang lebih mohon maaf sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Salam. Baik. Izin saya pamit ya. Baik, Bapak. Terima Terima kasih kasih, Pak. sudah menerima Ipra Humas, Pak. Untuk rekan-rekan Pranata Humas, rekan-rekan pengurus Ipra Humas di pusat maupun di daerah, di PC, tadi sudah kita bincang-bincang dengan Pak Dirjen. Apakah masih ada dari rekan-rekan yang ingin menyampaikan sesuatu? Kalau saat ini saya rasa masih ada Pak Gun, juga masih ada Pak Gun, terutama di sini ya. Atau mungkin bagaimana? Ada yang mau disampaikan lagi dari Saya rekan-rekan sebenarnya semua? izin mau ibadah dulu nih udah. Oh ya, baik Pak. Kalau begitu kita sudahi dulu kalau begitu ya Pak ya untuk audiensi pada hari ini. Terima kasih banyak Pak Gun juga Baik. sudah mendampingi kami Pak bertemu dengan Pak Dirjen. Terima kasih untuk Baik, meluangkan makasih. waktunya. Sama-sama. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangan. Terima kasih Bapak. Salam sehat Ya. selalu. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gun. Terima kasih Pak Gun. Terima kasih Mbak Mei. Izin Terima Mbak, kasih. saya rekan-rekan. Ya, boleh. Tapi saya mau ingatkan kembali ya, tanggal 16 kita ada audiensi dengan Pan RB, dengan Pak Deputi ASDM. Saya harap teman-teman atau rekan-rekan yang sudah hadir saat ini nanti bisa ikut lagi, bisa join lagi. Nanti akan saya share info lebih lanjut. Terima kasih banyak ya. Targetnya apa itu, Sudah. Mbak? Kenapa? Pertemuan itu, Mbak. Kenapa Targetnya apa di pertemuan itu? Sebetulnya itu lanjutan dari konvensi kemarin itu, Mas. Kayaknya Bapaknya banyak yang ingin disampaikan, tapi waktunya kan waktu itu hanya 15 menit kalau nggak salah beliau ya. Jadi ada banyak yang ingin disampaikan kepada kita nampaknya. Dan kita pun sebenarnya bisa juga sih, kalau harapan saya sih saya pengen menyampaikan juga mengenai pembinaan fungsional ini gitu ke depannya, karena udah banyak yang tidak relevan juga ya dengan regulasi yang ada. Tapi kalau ada masukan juga mungkin bisa disiapkan, semoga ada kesempatan untuk kita bisa bincang-bincang seperti tadi, memberikan masukan kepada pimpinan di sana. Oke. Terima kasih banyak rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu Bapak Ibu semua ya. Salam sehat.